Shalom, puji hormat Tuhan. Bagaimana kabar? Baik semua ya. Tentunya kami mohon maaf kalau hari ini tidak bisa hadir karena melihat kondisi Ibu Budi yang masih lemah, 2 minggu sakit di tempat tidur, dan hari ini kami tidak dapat hadir ke sana karena mengingat keadaan. Demikian pula rumah ini semua anak-anak kami juga sakit, termasuk dari Pak Wahyu supir. Ya, itu kami tidak akan mengurangi sukacita bela pada pagi hari ini. Saudara sekalian tetap mendahulukan Tuhan. Kami hanya sebagai gembala hanya mampu menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang penting hari ini saudara hadir di gereja, Tuhan melihat bahwa keaktifan saudara mengasihi Tuhan, bahwa saudara hadir pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kalau beberapa waktu lalu memang Bu Budi memang sakit, saya minta bantuan doa bagi Bapak Ibu sekalian supaya pada nanti minggu depan Bu Budi bersama kami sudah dapat hadir. Ya Bapak, mari hari ini kita sekalian menyimakkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ini saya akan sampaikan tentang mendahulukan Tuhan. Ya. Istilahnya mendahulukan Tuhan adalah kita mendahulukan dulu Tuhan. Apa yang Tuhan akan berikan kepada kita sekalian. Kita akan memasuki Prapaskah. Bulan depan kita akan masuk dalam bulan Paskah. Dan firman Tuhan ini kami sampaikan mengenai Prapaskah. Bagaimana penderitaan Tuhan itu? Tetapi Tuhan itu masih mengasihi saudara dan saya sekalian. Di dalam Matius 16 ayat yang ke-21 ini tentang hal bagaimana Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Coba saya baca ya sebentar ya. Jadi Matius 16 ayat 21 sampai 27 saya baca supaya cepat. Yesus berkata kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hai, itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Di dalam 23, maka Yesus berpaling kepada Petrus dikatakan, hanyalah iblis. Engkau suatu batu sanjungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Keempat, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat pengusahakan pada waktu. Saudaraku sekalian, hari ini mari kita mendahulukan Tuhan. Apapun keadaan saudara, mungkin hari ini saudara juga mengalami pencobaan. Pencobaan macam-macam, kesulitan hidup, atau persoalan keluarga, persoalan anak, persoalan istri, atau semuanya. Tetapi hari ini, ayo kita sama-sama. Karena ininya hari Sabat, saya bersyukur saudara masih menghormati Tuhan. Karena saat saudara hadir, mungkin saudara mendengar suara saya, tetapi di ruang itu ada Yesus Kristus yang hadir melihat akan kesungguhan saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama. Kita jangan mendahulukan dunia. Dunia ini sebentar lagi akan habis. Dunia ini sebentar lagi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan ini tetap ada sampai selama-lamanya. Dikatakan di sini yang 24 tadi, Yesus pertama kali mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dirinya akan menderita sengsara
dan akan mati di kayu salib. Saudara sekalian, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa aku akan menderita dan aku akan mati kayu salib. Tetapi Petrus sebagai murid kesayangan mengatakan, Tuhan, aku akan membela kamu. Tidak akan terjadi pada kamu, tapi Tuhan marah. Dia katakan tadi bahwa apa yang kamu pikirkan itu adalah pikiran dari manusia. Artinya Petrus mengutamakan manusia, bukan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah dijadwalkan oleh Allah datang ke dunia itu untuk menebus dosa saudara dan saya sekalian. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, ayo kita bulan depan kita akan memperingati hari Paskah, kematian Tuhan. Saat ini saudara renungkan bahwa Tuhan mampu memberikan nyawanya untuk saudara dan saya sekalian. Mari di dalam bulan-bulan yang sekarang ini dan bulan depan kita siapkan hati kita. Kita merenungkan bagaimana Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, mempersembahkan nyawanya. Dia katakan pada murid-muridnya, sebentar lagi aku akan menderita sengsara dan mati ke salib. Itu kata-kata yang murni keluar dari mulut Yesus sendiri. Karena Yesus sudah diberi oleh Allah bahwa kamu harus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Saudaraku sekalian, Yesus sebagai Allah yang luar biasa. Hari ini keadaan apapun, keadaan saudara, Yesus tahu. Apa yang ada di benak hati saudara, Yesus tahu. Dan sadarlah saudaraku, manakala kita benar-benar mengutamakan Yesus, mendahulukan dulu Yesus, maka di situ ada suatu kuasa, suatu hal yang saudara peroleh. Kalau saudara mendahulukan Tuhan, memang banyak orang mengatakan hari Minggu adalah hari keluarga. Tapi bagi saudara dan saya, meskipun saya tidak hadir, saudara mendengar suara saya, saudara mendengar firman Tuhan, maka di situ Yesus hadir. Oleh sebab yakinlah saudara, jangan pernah saudara merasa percuma ke gereja karena hamba Tuhan hanya online. Saudaraku sekalian, saya garis bawahi waktu yang lalu saya sampaikan, saudara datang ke gereja bukan menemui seseorang, bukan menemui hamba Tuhan, tapi menemui Yesus Kristus. Hari ini meskipun saya tidak hadir, tetapi Yesus ada di situ. Perhatikan saudara, jangan saudara dianggap biasa main-main aja seperti berlalu. Tetapi inilah kunci dari firman Tuhan bahwa setiap orang yang akan mengikuti aku harus mau melakukan sengsara. Pikul salib, ada pujian bahwa mengikut Yesus harus pikul salib. Sangkal diri tiap hari, ada pujian seperti itu. Itulah yang saudara maknai. Meskipun hari ini saudara melihat di atas mimbar tidak ada orang, tapi ada suara. Yesus hadir. Meskipun kami tidak hadir, kami menyampaikan firman Tuhan. Yesus hadir di tempat itu dan sedang menyoroti, melihat saudara. Apakah saudara fokus, apa saudara tidak. Tapi hari ini datang kepada Tuhan. Saudara datang beribadah. Artinya saudara mempersembahkan diri, menghormati Tuhan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan segala permasalahan. Artinya saudara mendahulukan Tuhan. Ini yang Tuhan mau pada pagi hari ini, supaya jemaat Sola Gratia berapapun yang hadir, saudara tidak perlu kecewa. Karena ini yang harus kami lalui, kami lakukan selama 2 minggu. Bu Budi terbaring di tempat tidur, kami harus merawat. Dan sudah 2 kali Bu Budi tidak hadir dalam ibadah. Besok yang ketiga kali. Inilah yang hari yang saya tentukan bahwa ini yang terakhir bagi Bu Budi untuk tidak terbaring. Tapi bulan depan harus berani menyampaikan firman lagi, diberikan kesehatan. Dan hari ini meskipun tubuh masih lemah, tapi ada sukacita karena saya masih dapat menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Saudara sekalian,
Hidup Kristen adalah hidup yang mendahulukan Tuhan. Ini yang Tuhan mau hari ini. Mendahulukan Tuhan artinya mendahulukan semuanya. Mungkin ada kegiatan apa, ada undangan manten, ada apa, ada pesta, ada ulang tahun, ada apa. Tetapi mendahulukan Tuhan lebih dahulu. Datang beribadah pada Tuhan dan mendengar firman Tuhan, maka di situ ada satu berkat yang luar biasa yang Tuhan diberikan pada saudara sekalian. Dan percayalah, meskipun saya tidak hadir, tapi berkat itu sedang disiapkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, maka berkat-berkat itu sedang disiapkan. Mungkin saudara bertanya, apa Pak? Berkat apa? Saudaraku kalian, kita berbicara tentang berkat. Berkat itu bukan materi, bukan uang, bukan makanan, bukan minum, bukan pakaian, barang mewah, bukan. Karena berkat Tuhan itu ada macam-macam. Yang penting hari ini saudara dapat hadir di gereja, itulah berkat Tuhan yang diberikan. Apa berkat apa? Berkat kesehatan. Saudara dari rumah sampai ke gereja, itu berkat kesehatan. Saudara mempunyai nama Tuhan, berkat sukacita, damai sejahtera. Hari ini, ayo kita sama-sama kita merenungkan. Jangan putus asa. Jangan anggap remeh bahwa mendahulukan Tuhan itu adalah yang harus pertama saudara lakukan. Ada pertanyaan, mengapa kita harus mendahulukan Tuhan? Toh aku ya masih butuh yang lain-lainnya. Toh aku juga butuh makan. Aku juga butuh untuk anakku sekolah. Aku juga butuh ini, buku ini. Saudaraku sekalian, mari kita kembali pada apa yang Tuhan perintahkan. Hari pertama 1 Senin sampai Sabtu, saudara boleh bekerja. Saudara boleh mencari pekerjaan untuk makan minum. Tetapi hari yang ketujuh Tuhan katakan, hormatilah hari Sabat. Artinya saudara berhenti. Utamakan yang lainnya nanti setelah ke gereja. Toh nanti setelah selesai gereja, saudara bisa melakukan lainnya. Bukan satu hari penuh saudara berbakti pada Tuhan. Tetapi hanya berapa jam. Ya. Jadi katakan, mengapa kita harus mendahulukan Tuhan? Ada 4 hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah di sini karena mendahului Tuhan, karena itu merupakan syarat mutlak bagi seorang yang akan menjadi murid Yesus. Artinya mendahulukan Tuhan itu syarat mutlak yang syarat pertama bila mana saudara ingin menjadi murid Yesus. Dan saya percaya saudara hari ini yang hadir adalah murid Yesus. Dan ini syarat utama, saudara datang beribadah pada Tuhan. Jadi tahu, mungkin hari ini saudara ada yang tidak hadir, entah di rumah atau di mana, tidak tahu. Tetapi Tuhan sudah melihat bahwa syarat mutlak adalah untuk menjadi seorang murid itu adalah datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Dikatakan ayat 24, untuk menjadi seorang murid harus belajar dan rela dibentuk Tuhan. Apapun perintahnya harus saudara lakukan dan harus saudara taat. Artinya Tuhan mengatakan, hormatilah hari Sabat. Saudara datang, saudara memuji nama Tuhan, saudara mendengar firman Tuhan, harus saudara taat. Itu menjadi syarat mutlak menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu apakah saudara hari ini ada di benak pikiran saudara ada masalah. Tetapi yang penting hari ini saudara datang duduk beribadah pada Tuhan, mendengar suara Tuhan oleh firman itu. Dikatakan tadi bahwa menjadi murid harus belajar dan rela dibentuk. Artinya dibentuk bagaimana? Ya dibentuk, adalah saudara dibentuk. Hari ini saudara duduk mendengar firman Tuhan. Itu artinya saudara dibentuk, diarahkan. Tuhan Yesus mengarahkan saudara datang beribadah. Maka itu yang harus saudara lakukan adalah saudara mau rela dibentuk. Mungkin rela hari ini saudara meninggalkan pesta, tetangga kanan kiri mungkin ada yang menikah, saudara diundang, tapi saudara rela.
mau dibentuk sebagai murid Kristus, dibentuk untuk datang beribadah dulu kepada Tuhan, menerima firman Tuhan dan makanan rohani, maka setelah selesai saudara boleh yang lainnya. Itu artinya rela dibentuk. Syarat mutlak Yesus kepada saudara sekalian rela dibentuk, artinya merelakan semua. Apa yang harus saya dahulukan, dunia atau Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, dahulukan Tuhan yang semuanya. Yang firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dicukupi. Oleh sebab itu hari ini katakan bahwa syarat mutlak yang pertama adalah menjadi murid Yesus adalah untuk tetap hadir dan iri kepada Tuhan. Yang kedua, bila mana kita mendahulukan Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Nah, hidupnya berubah. Berubah untuk apa? Berubah yang lebih baik. Tidak mungkin firman Tuhan mengatakan berubah yang lebih jelek. Tidak mungkin. Perubahan itu adalah menjadi yang terbaik. Firman Tuhan perubahan ada perubahan. Di dalam Efesus 2 ayat 13-14 dikatakan di sini, dikatakan gini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu dahulu jauh lebih menjadi dekat oleh darah Kristus Yesus. Diubahkan. Karena Yesus yang mampu berubah hidup seorang, hanyalah Tuhan saja yang menciptakan saudara dan saya. Saudaraku sekalian, saudara perlu menghargai ciptaan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Dahulu kita itu jauh. Dahulu kita hidup dalam dosa, tetapi hari ini sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat 13, Kristus. Artinya ada perubahan. Kalau saudara mendahulukan Tuhan ada perubahan. Yang dahulu kita jauh. Yang dahulu kita ogah-ogahan. Yang dahulu kita mau gereja itu malas. Tetapi oleh firman Tuhan, kalau kita mendahulukan Tuhan, maka kita diubahkan. Yang dahulu jauh menjadi dekat. Dan kita mau dibentuk. Dan mau dekat karena ada perubahan darah Kristus Yesus. Yang ke-14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kebaikan kita dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Artinya kita itu dipisahkan, yang dulu dipisahkan karena perseteruan kita dengan iblis. Iblis sudah membujuk Adam dan Hawa, maka dipisahkan tembok. Tetapi kalau kita mendahulukan Tuhan, maka tembok pemisah itu, tembok perseteruan itu dirubuhkan. Kita diubah, hidup menjadi hidup yang baru. Saudara, ini adalah satu penting yang kita maknai, bahwa mendahulukan Tuhan, maka kita berubah. Yang dahulu jauh menjadi dekat. Yang dahulu dipisahkan oleh tembok pemisah karena kita perseteruan dengan iblis, maka sekarang tembok dirobohkan, maka kita ada di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, hari ini mari kita renungkan, karena hidup kita ini harus berubah. Hidup Kristen harus berubah total. Tanpa ada perubahan, maka saudara akan menjadi orang yang stagnan, yang tidak stabil. Kalau ada yang mengajak begini ikut, kalau yang ada begini ikut, itu tidak stabil. Tapi kalau kita mendahulukan Tuhan, maka di sini ada suatu perubahan dalam kehidupan saudara, yaitu saudara tetap ada di dalam naungan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, yang ketiga, kalau kita mendahulukan Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan yang tergenapi. Apa janji Tuhan? Apakah saudara mengatakan, Pak, janji Tuhan itu saya belum merasakan?
Pak, saya sudah berdoa tapi Tuhan belum menjawab. Pak, saya sudah berdoa mulai tahun sekian sampai sekarang belum dijawab. Saudara sekalian, hari ini renungkanlah firman Tuhan. Tidak semua doa itu langsung dijawab. Saya katakan ada pujian, tidak semua doa. Bagaimana waktu saudara berdoa minta sama Tuhan? Apakah saudara hanya menginginkan kepentingan kedagingan saudara sendiri? Apakah juga untuk yang lainnya? Apakah saudara berdoa untuk orang lain? Tidak tahu. Tuhan yang menjawab. Katakan di sini, Matius 6 ayat 33, ketika kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, maka mujizat itu terjadi dan pertolongannya pasti dinyatakan atas kita. Ini adalah ketika kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, maka mujizat dan pertolongannya pasti ada. Mungkin sertakan, Pak, saya sudah berdoa tapi pertolongan belum datang. Tinggal saudara koreksi. Apa yang saudara doakan hanya untuk kepentingan diri sendiri? Apa waktu kita berdoa hanya minta saja tanpa melakukan? Mustahil. Bagi setiap orang yang percaya, mustahil Tuhan aja kalau kita minta terus. Tetapi tadi katakan, kalau kita menjadi murid Yesus, maka kita harus rela mentaati segala peraturannya. Saya bertanya kepada saudara, apakah doa saudara belum dijawab? Saya kembali bertanya, apakah saudara sudah menaati peraturan-peraturan yang Tuhan berikan pada saudara? Tidak tahu. Ya. Inilah yang penting bagi setiap orang yang percaya, katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kamu sekalian. Ini adalah suatu pertanda bahwa Yesus itu mengasihi saudara dan saya. Tapi sebaliknya apakah saudara mengasihi Yesus? Tidak tahu. Oleh sebab ini saya katakan ayo kita sama-sama menjelang Prapaskah ini kita mendahulukan Tuhan. Saudara, mungkin sudah berapa lama saudara berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Jangan putus asa. Terus minta sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan tepat. Dan dikatakan di sini, ketika kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, artinya Tuhanlah segalanya, maka di situ Tuhan akan melihat bahwa mujizat itu pasti ada dan semuanya digenapi. Itu yang ketiga. Yang keempat, hari ini kalau kita mendahulukan Tuhan, maka kita akan memiliki hidup yang seimbang. Hidupnya seimbang artinya balance, tidak jomplang. Mungkin mengajarkan, dulu saya begini, sekarang kok gini. Dulu saya kaya, sekarang kok saya main jomplang. Kalau jomplang, kembali lagi kepada minta yang membuat ini supaya kita seimbang. Hari ini mungkin saudara masih mengalami tantangan hidup ya. Tapi hari ini ayo kita sama-sama merenungkan. Karena kita ingin memiliki kehidupan yang seimbang. Di dalam Lukas 9 ayat 24 sampai 25 dikatakan, apa artinya kita memiliki segalanya namun hidup kita binasa? Apa artinya harta dunia? Emas perak tidak berharga. Kita boleh memiliki apa yang di dunia ini, tetapi apa artinya kalau hidup tidak akan binasa? Tuhanlah yang berkuasa membuat hidup kita menjadi seimbang, dan itu akan membuat kita dapat melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Seimbang. Artinya Tuhan yang mampu membuat kehidupan kita seimbang, yaitu melalui yang Tuhan sudah siapkan. Di dalam Lukas 9 ayat 24 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Yang ke-25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia binasa atau merugikan dirinya sendiri. Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini membuat kita untuk selalu ingat pada Tuhan. Membuat siapa yang menciptakan kita. Saya tidak dapat hadir bukan karena saya sengaja, tapi karena saya memang masih mau menyampaikan firman Tuhan meskipun secara online. Saudara tidak perlu kecewa. Tetapi ingat bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin kepada semua jemaat Sola Gratia Kaliboto, apapun keadaan saudara hari ini, ayo kita sama-sama perenungkan. Ya, kita merenungkan apakah yang saya sudah mendahulukan Tuhan, apakah hanya mendahulukan untuk dunia. Semuanya itu saudara yang dapat menimbang, saudara yang dapat melihat apakah saya sudah benar dan apakah saya sudah melakukan kehendak Bapa, mendahulukan Tuhan dari segalanya. Lalu hari ini saudaraku sekalian, jemaat Sola Gratia yang Tuhan kasih, hari ini marilah kita bersama-sama merenungkan bahwa sebentar lagi kita akan memperingati Paskah, di mana Tuhan sudah menyiapkan diri. Tuhan sudah mengatakan, hari ini Tuhan mengatakan, sebentar lagi aku akan menerima sengsara dan akan mati di kayu salib. Renungkan pada pagi hari ini. Kita sama-sama, kalau memang ini adalah yang Tuhan sampaikan, sebentar lagi aku akan menderita dan mati kayu salib. Itu adalah firman, itu adalah Tuhan Allah yang menentukan. Dan kita tidak perlu bersedih karena Tuhan sudah menyiapkan, yaitu sebagai gantinya nyawanya, dia mengorbankan dirinya untuk saudara saya. Terus berbahagialah saudaraku sekalian Sola Gratia yang kasih. Biarlah hari ini, ayo kita merenungkan firman Tuhan dan dahulukan Tuhan. Maka di situ ada mujizat yang terjadi. Jawaban Tuhan akan, saudara akan hidup dalam keseimbangan dan hidup di dalam menjadi orang yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan berpanjang, dan firman Tuhan ini yang saya sampaikan ini supaya menjadikan rema kehidupan bagi saudara. Jangan undur sekali lagi. Meskipun saya tidak hadir, tapi Tuhan hadir hari ini. Percayalah, Tuhan sedang menurunkan berkat bagi saudara sekalian. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman melalui firman hamba-Mu. Kami sudah menyampaikan firman Tuhan tentang itu mendahulukan Tuhan. Dan biar firman ini menjadi kegenapan dari firman-Mu supaya membuat jemaat itu tambah setia, taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan hari ini domba-domba-Mu yang hadir saat ini. Kau berkati dengan berkat firman-Mu, maupun yang tidak hadir di dalam kesakitan Kau sembuhkan, dipulihkan. Di dalam saat kebutuhan Tuhan akan penuhi dan mencukupi. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan dan kata yang mendahulukan Tuhan, maka semuanya dicukupi. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang lain tidak hadir, Tuhan juga memberkati mereka, yang lupa diingatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah hari ini kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kali minggu ke depan. Haleluya. Amin.